Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita bersama. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita untuk pertemuan yang ketiga pada mata kuliah biologi industri. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang Lactobacillus dan produk olahan susu. Lactobacillus termasuk di antara mikroba yang pemanfaatannya sudah sangat banyak. Sebagaimana yang kita sampaikan pada minggu yang lalu, salah satu mikroba Lactobacillus digunakan sebagai bahan probiotik. Bahan probiotik, pro berarti mendukung, biotik berarti kehidupan, yang membantu proses kehidupan atau keberlangsungan kehidupan makhluk, terutama bagi mikroflora manusia. Nah, kita akan fokus beberapa di antaranya dari Lactobacillus yang akan kita bahas nanti, yaitu peranan utamanya dalam menghasilkan produk, yaitu produk yogurt atau yogurt. Sebelumnya kita jelaskan ini beberapa di antara yang akan kita terangkan. Bagaimana sejarah dari temuan Lactobacillus, walaupun minggu kemarin kita sudah singgung sedikit. Kemudian taksonominya seperti apa di biologi dasar, kemudian di biologi tumbuhan ataupun yang lain. Kalau Anda membaca deskripsi senior Anda, tentunya ada beberapa yang membahas atau melakukan penelitian yang berhubungan dengan taksonomi. Contoh misalnya ikan, kalau kita taksonomi, susunan taksonominya mulai dari tingkatan yang terbawah, misalnya spesies, genus, dan seterusnya. Nah, tentu mikroba seperti Lactobacillus juga punya taksonomi tersendiri. Kemudian karakteristiknya seperti apa? Seperti apa sebenarnya umumnya dari Lactobacillus itu? Kemudian morfologinya seperti apa? Kemudian habitatnya seperti apa? Metabolismenya seperti apa? Kemudian peranannya seperti apa saja? Kemudian patogenesisnya, apakah dia bersifat patogen, menyerang, membahayakan atau tidak? Kemudian kultural dan biochemical karakteristik dari biokimianya. Berbicara tentang sejarah, kemarin kita juga sudah singgung dari Lactobacillus. Awal-awalnya dikenal dari namanya Lactobacillus. Lacto berarti bakteri pendegradasi asam laktat. Bacillus berarti bersifat atau berbentuk basil atau batang. Jadi dia bakteri penghasil asam laktat yang berbentuk basil atau batang. Awal-awalnya Lactobacillus ini ditemukan tahun 1896, yaitu berupa Lactobacillus delbrueckii yang didapati atau diisolasi dari susu. Kemudian tahun 1900 juga didapatkan kultur dari termasuk ke dalam gram positif Bacillus Lactobacillus acidophilus yang terdapat pada feses bayi. Jadi ini awal mula dari Lactobacillus ini. Jadi bayi yang baru lahir diisolasi, didapati Lactobacillus di dalam usus bayi ini dan dalam kotoran bayi ini. Kemudian tahun 1904 Orla Jensen menemukan Lactobacillus yang disebutnya dengan Lactobacillus casei yang ada pada keju. Kemudian 1909 Heinemann dan Heffron mengisolasi mendapatkan Lactobacillus dari saliva, berarti dari air liur, kemudian gastrik dari saluran cerna, organ pencernaan, kemudian dari tanah dan beberapa bahan makanan mengandung Lactobacillus. Jadi dari sana juga sudah mulai berkembang
banyak sebenarnya mikroba Lactobacillus ini, tidak hanya di satu sumber saja, mulai ditemukan pada liur, kemudian organ-organ pencernaan manusia, juga sebagian ada di dalam tanah. Kemudian Malthus mengisolasi dari gigi, dari apa yang terdapat pada gigi. Ada Lactobacillus juga, namanya Lactobacillus odontolysis. Jadi ada mulai keragaman, mulai banyak terdapat berbagai jenis Lactobacillus yang ada. Nah, kita sebutkan tadi namanya saja adalah Lactobacillus, berarti bakteri penghasil asam laktat. Secara daurnya kita sudah terangkan dari pertemuan semester sebelumnya dalam proses fermentasi. Awalnya dimulai dari glukosa. Kalau kita konsumsi misalnya susu ataupun karbohidrat, misalkan misalnya beras, juga akan mengalami degradasi. Beras berarti banyak mengandung pati, dan susu juga mengandung di antara karbohidrat. Salah satunya adalah laktosa, atau disebut dengan gula susu. Laktosa oleh ada enzim laktase itu akan terhidrolisis, akan terurai menjadi yang dinamakan salah satunya adalah glukosa. Karena laktosa termasuk dalam disakarida. Glukosanya ketika dia dipecah akan terurai menjadi piruvat, dan piruvat akan diubah menjadi laktat, sehingga dia menjadi berasa asam disebabkan kandungan dari asam laktat. Jadi fermentasi ini menghasilkan asam laktat. Nah, ini jalur yang digunakan oleh mikroorganisme dari Lactobacillus, sehingga kita sebut sebagai Lactobacillus, bakteri penghasil asam laktat. Dari glukosa atau dari karbohidrat akan terurai menghasilkan asam laktat. Bagaimana taksonomi dari Lactobacillus? Lactobacillus sesuai namanya tadi, kita ambil contoh tadi ada Lactobacillus acidophilus, ada Lactobacillus fermentum, ada Lactobacillus sadei, dan seterusnya. Dan yang dalam pembuatan Yakult, misalnya Lactobacillus casei. Genusnya Lactobacillus, familinya Lactobacilliaceae, kemudian terus kingdomnya termasuk ke kingdom Monera. Nah, di biologi sel kita sudah belajar kemarin, ada yang Monera, ada Protista, ada fungi, kemudian ada plante, ada animalia. Menurut kingdom dari 5 atau 5 kingdom yang dijelaskan atau dikembangkan oleh Whittaker. Nah, karakteristik dari Lactobacillus ini termasuk ke dalam bakteri gram positif. Bagaimana dia gram positif? Apa ciri dari gram positif? Kita akan bahas di bagian mikrobiologi analitik. Kemudian Rod-Shaped, no spore forming, dia tidak mempunyai spora. Kemudian umumnya non-motil. Non-motil berarti tidak memiliki alat gerak, sehingga dia hanya diam saja, dan jarang diantaranya memiliki alat gerak. Jikalaupun ada, itu pun dalam bentuk Peritrichus flagella. Kemudian fakultatif anaerob atau mikroaerofilik, dan bisa bertahan dalam kondisi aerobik dan anaerobik lingkungan. Ini disebut dengan fakultatif aerob. Jadi kita mengenal ada istilah
aerobik dan anaerobik. Jika organisme yang aerobik berarti dia membutuhkan oksigen untuk proses metabolismenya, sedangkan anaerobik berarti keberadaan oksigen malah bisa jadi menjadi beracun atau membahayakan kelangsungan organisme itu sendiri. Sementara jika dia fakultatif anaerob, dalam kondisi oksigen ada, dia bisa melakukan metabolismenya. Dalam keadaan tidak ada atau terbatasnya oksigen, dia juga bisa melakukan metabolisme, sehingga disebut dengan fakultatif aerobik, anaerobik. Kemudian Lactobacillus akan bisa mati atau terbunuh disebabkan karena panas. Pada umumnya mikroba Lactobacillus termasuk di antara mikroba yang tidak tahan panas, tetapi mempunyai toleransi terhadap asam dalam kondisi pH yang lebih rendah. Kemudian kadar GC-nya, guanin dan sitosin. Guanin sitosin berarti adalah kadar basa-basa DNA-nya itu sekitar 32-53 mol persen. Kemudian Lactobacillus ini termasuk bakteri asam laktat dan jarang-jarang bersifat patogen atau berbahaya terhadap manusia. Kemudian tumbuh atau bisa berkembang dalam kondisi aerobik atau mikroaerobik dengan keberadaan karbon dioksida. Ini habitatnya. Pada umumnya banyak terdapat pada bahan-bahan makanan yang bahan-bahan makanan juga sebagian yang ada pada tubuh manusia. Tubuh manusia berarti diantaranya yang diantaranya sebagai mikroflora tubuh manusia. Kemudian juga ditemukan di antara sumber-sumber yang banyak mengandung karbohidrat, misalnya pada tumbuh-tumbuhan, atau bisa juga pada material-material yang bersifat atau material dari tumbuhan yang masih alami atau awal-awal dari ini yang masih plant origin, awal-awal dari tumbuhan. Kemudian bisa hidup dalam misalnya seperti mukosa, membran mukosa manusia dan binatang, misalnya di organ oral, intestin, kemudian vagina. Kemudian bisa juga dalam bentuk material tumbuhan itu dalam bentuk silage. Silage ini bahan yang difermentasikan. Fermentasi dari rumput-rumputan misalnya. Ini silage. Kemudian dalam produk-produk agriculture seperti susu. Nah, nanti kita akan bahas tentang yogurt. Kemudian keju. Kemudian beberapa di antara produk susu. Bisa juga terdapat di antara fermentasi dari buah-buah atau sayur-sayur seperti dalam pembuatan wine atau juga asam. Kita bisa juga temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya dalam asam durian, bakteri pendegrasi asam laktat. Kemudian bisa juga dalam asam maman. Saya yakin diantaranya juga mengandung lactobacillus. Di dalam tubuh manusia, dia sebagai mikrobiota, artinya pada umumnya sudah ada di tubuh manusia, tetapi dia tidak membahayakan. Bahkan keberadaannya menunjang atau malah membantu tubuh manusia untuk bisa bertahan atau untuk tetap
terjaga kesehatannya. Atau bisa jadi keberadaannya justru menyerang atau membunuh, atau bisa juga mencegah organisme atau mikroorganisme lain yang datang ke tubuh yang bisa membahayakan. Jadi dengan keberadaan dia justru akan memberikan kekuatan yang baik untuk tubuh kita. Seperti misalnya Lactobacillus casei, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus acidophilus. Ini ada di dalam mulut. Kemudian Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus salivarius, namanya aja saliva, berarti di areol intestine. Kemudian Lactobacillus crispatus, Lactobacillus jansseni, kemudian Lactobacillus gasseri, ini diantaranya yang ada pada vagina. Metabolismenya, Lactobacillus seperti yang kita sebutkan tadi bisa menghasilkan asam laktat melalui proses dari degradasi dari glukosa. Kemudian ini jalurnya melalui jalur homofermentatus spesies, glukosa terurai menjadi asam laktat secara eksklusif melalui Embeden-Meyerhof pathway. Nah, cukup saya pikir saya terangkan tadi jalurnya di mana Anda. Kemudian sebagian di antaranya ada bersifat fakultatif heterofermentatif. Jadi bisa dia keberadaan oksigen atau tidak ada oksigen, sebagian kadang bisa menjadi tetap tumbuh. Kemudian metabolisme Lactobacillus itu bisa dibagi menjadi 3 kategori. Ini kita ringkas saja, ada obligat homofermentatif, ada fakultatif heterofermentatif, kemudian ada obligat heterofermentatif. Ini menjadi tugas bagi Anda. Apa itu obligat homofermentatif? Ada itu fakultatif heterofermentatif, kemudian ada obligat heterofermentatif. Apa yang dimaksud dengan ini? Apa yang dimaksud dengan ini? Apa yang dimaksud dengan ini? Ini tugas bagi Anda. Peranan dari Lactobacillus. Lactobacillus adalah normal flora. Seperti yang saya sebutkan tadi, normal flora berarti hidup pada umumnya sudah ada di tubuh kita, bersimbiosis dengan tubuh kita. Dan normal flora berarti keberadaan dia itu menopang dari kehidupan atau menopang kesehatan dari tubuh manusia karena dia bersifat flora. Beberapa spesies Lactobacillus komensal, simbiosis komensalisme di mukosa membran, in oral ini daerah mulut oral dan vagina. Kemudian jumlahnya sangat sedikit sekali. Ini beberapa di antara beberapa Lactobacillus juga terdapat dalam bahan makanan seperti yogurt. Nanti kita akan terangkan bagaimana pembuatan yogurt dan peranan Lactobacillus tentunya. Keju pickles. Pickle ini adalah bahan makanan juga yang diasamkan, mirip seperti asam maman, tetapi dia masih menggunakan bahannya bukan asam maman, tapi terkenal di daerah Australia menggunakan cucumber alias mentimun. Kemudian bir, kemudian cider alias asam, kimchi juga yang kita singgung dalam pertemuan semester lalu. Kemudian coklat juga. Nah, ini Lactobacillus casei. Lactobacillus casei adalah Lactobacillus brevis dari beberapa yang umum dalam pembuatan
bir atau bermuatan alkohol. Lactobacillus digunakan untuk membantu urogenital and vaginal infection. Ini antaranya. Sebagian kita sudah terangkan tadi. Juga dalam proses hidrogen peroksida. Patogenetis dari Lactobacillus ini sangat jarang terjadi karena memang dia bakteri penghasil asam laktat. Jarang sekali didapati. Karakteristiknya, dia akan mudah tumbuh atau tumbuh dengan baik dalam kondisi microaerophilic condition, mikroaerofil. Nanti kita akan terangkan di mikrobiologi analitik. Dengan kandungan karbon sekitar 5%, yaitu karbon dioksida, dan pH-nya 6. Ini umumnya. pH 6 dia tumbuh dengan kehadiran karbon, sumbernya karbon dioksida. Kemudian tumbuhnya bagus jika banyak mengandung glukosa. Sebab itu kalau kita membudidayakan atau menggunakan ini dalam pembuatan yogurt, kita tambahkan glukosa, akan memungkinkan dia akan lebih cepat berkembang. Kemudian secara umum dalam media atau media pertumbuhannya itu sekitar 6,2 sampai 6,4, dan media yang digunakan untuk pertumbuhannya adalah MRS, Deman atau Rogosa, dan Serpa agar. Jenis agar yang digunakan untuk budidayanya, bagaimana dia bisa tumbuh. Kemudian beberapa media selektif, termasuk misalnya media Hadley tomato juice agar. Ini nama medianya. Kemudian pada pH 5 kemudian glukosa dan ragi. Ini beberapa jenis media yang digunakan. Kemudian ini media MRS media. Contoh bahannya terdiri dari pepton. Ini namanya. Jadi kalau kita beli, pada umumnya itu sudah ada di tabung yang ada komposisinya apa saja. Pepton, beef extract 0,4%, yeast extract, glukosa, kemudian sodium asetat, dan seterusnya. Ini media MRS untuk pertumbuhan dari mikroba Lactobacillus. Koloninya, dia akan membentuk koloni sekitar 1 sampai 3 mm diameternya. Kemudian bisa sebagian dari koloninya juga ada yang lebih besar. Bisa juga di dalam sheep blood, bagian darah. Ini media. Kita akan terangkan media untuk media lebih lanjut itu di bagian mikrobiologi analitik. Nah, ini contoh Lactobacillus yang ditumbuhkan dalam media MRS tadi. Jadi dia akan tumbuh membentuk koloni-koloni bintik-bintik putih ini. Satu bintik putih ini kita sebut dengan satu koloni. Jadi kalau organisme seperti sapi itu individu. 1 ekor sapi, 2 ekor sapi, atau 1 ekor ikan, 2 ekor ikan. Tetapi kalau bakteri, karena dia ukurannya kecil, maka dihitung berdasarkan koloni. Koloni itu sudah menunjukkan populasi dari jumlah beberapa ribu, kemudian
jutaan bakteri bisa jadi, sehingga dia bergerombol di dalamnya membentuk koloni yang sebagian itu kita sebut tadi pada umumnya berdiameter antara 1 sampai 3 mm. Kemudian identifikasi dari Lactobacillus tidaklah mudah begitu saja. Nah, ini bahan yang digunakan atau peralatan yang digunakan untuk menganalisisnya menggunakan gel elektropolisis, satu di antaranya. Kemudian ada nama peralatannya, alatnya TRFLP atau berupa Terminal Restriction Fragment Length Polyperimeter. Ini nama alatnya atau metode yang digunakan untuk mengidentifikasi. Nah, dari gambar ini contoh. Yang berwarna biru-biru ini adalah bakteri Lactobacillusnya membentuk basil. Jadi kita sebut tadi basil batang. Ini rupa dari Lactobacillus. Nah, sebelum kita masuk ke produk yogurt, tentu kita singgung terlebih dahulu tentang bahan pembuat yogurt yang utama, yaitu susu. Kita pending dulu untuk Lactobacillusnya. Susu, sebagaimana yang kita kenal, adalah cairan yang berwarna putih kekuningan atau putih kebiruan yang merupakan sekresi kelenjar ambing sapi yang sedang laktasi tanpa ada penambahan atau pengurangan komponen dan belum mengalami pengolahan. Ini kita sebut dengan susu, apalagi susu sapi segar yang masih dikeluarkan langsung dari tubuh sapi. Susu warnanya tidak seperti yang tersebut pada definisi tersebut, tidak normal. Nah, ini umumnya tadi yang disebut yang normal. Mungkin susu yang diproduksi oleh sapi yang terjangkit penyakit mastitis, susu yang kena penalti dari industri pengolah susu, dan lain-lain, sehingga warnanya bisa berbeda. Susu yang berasal dari selain sapi disebut susu. Misalnya kalau pada kambing kita sebut susu kambing. Kalau berada pada domba kita sebut susu domba. Susu yang ada pada kuda disebut susu kuda. Kalau susu kuda liar tentu dari kuda liar. Susu yang telah diambil krimnya disebut dengan susu skim dan sebaliknya. Susu yang telah mengalami pengolahan disebut dengan macam pengolahannya, misalnya susu bubuk, ada susu kental manis, ada susu yang telah dipasteurisasi, susu yang telah disterilisasi, dan lain-lain. Ini namanya. Kemudian bagaimana konsumsi susu di dunia berdasarkan negara. Kita bisa lihat ada susu cair, ada keju. Susu bisa dirubah menjadi keju, bisa dirubah menjadi mentega. Nah, kita lihat di sini yang besar negara diantaranya yang menggunakan adalah Finlandia, pengguna susu cair. Konsumsi susu di Indonesia 8 liter per kapita per tahun, informasi terakhir sudah mencapai 11,7 liter. Ini umumnya yang terjadi di Indonesia. Sekitar 8 liter per kapita per tahun. Kalau kita hitung 8 liter per kapita per tahun, itu mungkin berapa? Hanya sekitar tidak sampai 1/4 gelas per hari, kan begitu. Begitu sedikitnya konsumsi susu di Indonesia. Nah, komposisi susunya mengandung lemak sekitar 3,9%, kemudian ada protein, ada laktosa. Ini kita sebut sebagai gula laktosa atau karbohidrat. Kemudian mineral ada sebagian diantaranya, ada kalsium, ada natrium, dan berbagai macam. Kemudian ada air 87,1%. Kemudian lemak susu tersusun dari trigliserida yang merupakan gabungan gliserol dan asam lemak. Kemudian sekitar 67-75% lemak yang bersifat jenuh, 25-30% lemak yang bersifat tak jenuh, dan sekitar 4% merupakan asam lemak polyunsaturated. Lemak jenuh berarti lemak yang memiliki ikatan tunggal.
lemak tidak jenuh berarti mempunyai ikatan rangkap atau alkena atau alkuna. Kemudian komponen mikrolemak susu antara lain adalah ada fosfolipida, lipid, ada sterol, ada tokoferol, kemudian ada ini karoten, vitamin A dan vitamin D. Protein susu, kadar protein di dalam susu rata-rata sekitar 3,2%, yang terdiri dari 2,70% kasein, yaitu bahan yang digunakan untuk pembuatan keju, dan 0,5% albumin, berarti sekitar 26,50% dari bahan kering susu adalah protein. Lumayan besar, lumayan banyak. Terdapat globulin dalam jumlah sedikit. Protein di dalam susu juga merupakan penentu kualitas susu sebagai bahan konsumsi. Albumin ditemukan 5 gram per kilogram susu dalam keadaan larut. Di dalam pembentukan keju, albumin memisah dalam bentuk whey. Kemudian laktosa. Laktosa adalah bentuk karbohidrat yang terdapat dalam susu. Bentuk ini tidak terdapat dalam bahan-bahan makanan yang lain. Kadar laktosa di dalam susu adalah 4,60% dan ditemukan dalam keadaan larut. Dalam proses fermentasi pembuatan yogurt, yang paling utama adalah perubahan dari laktosa ini menjadi glukosa, dan glukosa kemudian dirubah menjadi asam laktat. Jadi ini yang memiliki peranan utama untuk pembuatan asam laktat oleh bakteri asam laktat, yaitu Lactobacillus. Walaupun dalam pembuatan yogurt ada mikroba lain sebagai pembantu yang mempengaruhi atau memberikan degradasi dari bahan-bahan lain seperti protein misalnya menjadi asam amino, kemudian menghasilkan asam-asam yang lain. Kemudian laktosa terbentuk dari dua komponen gula, yaitu glukosa dan galaktosa. Jadi diputus dulu oleh reaksi enzimatik. Kemudian sifat susu yang sedikit manis ditentukan oleh laktosa. Pemberian laktosa atau susu dapat menyebabkan mencret atau gangguan perut bagi orang yang tidak tahan terhadap laktosa. Hal ini disebabkan kurangnya enzim laktase di dalam mukosa usus. Ini penyakit-penyakit yang disebabkan karena kurangnya enzim laktase di dalam tubuh. Namun hal ini bisa dikurangi, terutama bagi yang tidak tahan susu. Yogurt diantaranya termasuk yang jarang sekali orang yang intoleran terhadap yogurt. Sebab yogurt sudah didegradasi dari laktosanya, sudah sangat sudah terpisah glukosa dan galaktosa. Glukosa sudah dirubah menjadi asam laktat. Jadi dia tidak lagi disakarida, tetapi sudah monosakarida. Bila air pada susu dihilangkan dengan penguapan dan sisa yang kering dibakar pada panas rendah, akan diperoleh sisa abu putih yang berisi bahan-bahan mineral. Mineral lain terdapat dalam jumlah yang sangat sedikit. Contohnya adalah besi, tembaga, aluminium, boron, seng, mangan, dan silikon. Vitamin dan enzim. Vitamin diukur dengan satuan internasional unit atau UI dan miligram. Vitamin yang terdapat di dalam lemak ialah vitamin A, D, E, dan K. Dan vitamin yang larut dalam susu, vitamin B kompleks. Vitamin yang larut dalam susu adalah vitamin B1, B2, kemudian asam nikotinat dan asam pantotenat. Bila susu dipanaskan atau dimasak atau dipasteurisasi atau disterilisasi, maka 10-30% vitamin B1 akan hilang. Vitamin C akan hilang 20-60%. Enzim berfungsi untuk mengolah suatu bahan menjadi bahan lain dengan jalan autolysis atau autolise. Enzim yang terkenal dengan peroksidase, reduktase, katalase, dan fosfatase. Dengan adanya pemanasan, enzim tidak akan berfungsi lagi. Sifat fisik susu, rasanya sedikit manis, aromanya khas, aroma susu tentunya. Warnanya antara putih kekuningan, titik beku minus 0,5 derajat Celcius, titik didihnya 100 sampai 170 derajat Celcius. Nah, susu akan bisa dirubah menjadi produk-produk, diantaranya adalah yogurt,
yang merupakan produk olahan susu. Nah, jenis ternak yang menghasilkan susu yang berbeda, kemudian akan menghasilkan produk yang berbeda. Nah, jenis-jenis susu akan mempengaruhi produk jika dibuat dalam produk, terutama dalam olahan yogurt. Kita masuk yogurt. Kalau dari sisi harga, nah ini kita bisa lihat harga dari yogurt dari berbagai macam merek yang sudah ada. Ini contoh misalnya merek Cimori, harganya ini per botol kecil 8.500, ada yang 1.400, kemudian ada yang 2.200, ada yang 10.000. Nah, ini dengan berbagai ragam rasa dan berbagai merek dari produk-produk pembuatan yogurt. Apa saja bahan pembuatan yogurt? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube Laboratorium Mikrobiologi Pangan Universitas Padjadjaran. Pada video kali ini kita akan melakukan praktikum pembuatan salah satu produk fermentasi berbahan dasar susu, yaitu yogurt. Oke, kalau gitu kita lihat videonya. Tahap pertama, kita akan melakukan sterilisasi basah. Sterilisasi basah ini merupakan sterilisasi dengan menggunakan air panas pada suhu 100 derajat Celcius selama 15 menit. Isi panci menggunakan air, kemudian kita didihkan. Setelah mendidih, kemudian kita siapkan alat-alat yang akan kita sterilisasi. Di sini kita akan mensterilisasi jar yang akan kita gunakan untuk pembuatan yogurt. Sterilisasi ini akan kita lakukan selama kurang lebih 15 menit. Sebaiknya gunakan panci yang besar, kemudian isi air sampai penuh. Setelah 15 menit, kemudian kita angkat menggunakan krustang. Setelah itu kita tutup menggunakan aluminium foil. Nah, setelah itu kita masukkan jar yang lain ke dalam air mendidih. Kita lakukan perebusan atau sterilisasi basah selama 15 menit seperti tadi. Setelah 15 menit, kita angkat, kemudian kita tutup menggunakan aluminium foil. Proses pembuatan dari yogurt, maka saya harus menjelaskan dulu bahan-bahan dan alat apa saja yang akan digunakan pada proses pembuatan yogurt ini. Yang pertama, kita membutuhkan kompor pastinya. Jadi kalau saya nanti praktikumnya di rumah, kan bisa menggunakan kompor biasa. Di sini kita di laboratorium menggunakan hot plate. Lalu ada panci. Bisa menggunakan panci apa saja, ya, yang jelas panci. Lalu kita ada toples alatnya, ya, ada toples. Nah, untuk bahan-bahannya pasti harus ada susu. Kita di sini menggunakan susu susu cair
ya, yang ultra high temperature, lalu ada gula sebagai sumber karbon, lalu ada starter dari bakterinya. Jadi starter bakterinya itu kita menggunakan Streptococcus dan Lactobacillus. Jadi dari produk komersil yaitu Cimory. Jadi tadi ini bukan Cimory yang cair, tapi Cimory yang sudah yang lebih kental, ya, yang lebih thick dan lebih creamy, ya, bukan yang cair, ya. Jadi untuk tahapan awal adalah kita harus memanaskan dari susunya. Ya, kita panaskan susunya. Kita menggunakan susu, bisa menggunakan 1 liter atau menggunakan 500 ml, itu tergantung dari kalian. Tapi nanti supaya tidak terlalu banyak mubazirnya, kita gunakan semuanya. Lalu nanti kita pisahkan ke dalam toples-toples masing-masing. Ya, jadi kita buka dulu susunya. Kita tuangkan. Untuk 1 liter susu kita bisa mendapatkan 1 liter yogurt, tetapi dalam keadaan mengental nantinya. Ya. Oke, susunya sudah 1 liter. Lalu kita panaskan susunya dengan suhu 40 sampai 45 derajat Celcius. Nah, kalau saatnya kalian di rumah nantinya itu ketika dirasa susunya sudah agak hangat-hangat kuku, itu silahkan diangkat karena kita sudah menggunakan susu ultra high temperature, bukan susu pasteurisasi. Tapi kalau susu pasteurisasi atau susu segar itu harus dilakukan pemanasan yang lebih tinggi, ya, terutama susu segar karena dia masih dalam keadaan segar, belum mengalami proses yang namanya pasteurisasi. Jadi kalau susu segar itu bisa mencapai sampai 60 sampai 72 derajat Celcius, tapi kalau kita menggunakan UHT kita cukup dengan suhu 40 sampai 45 derajat Celcius saja. Seperti itu. Kita tunggu sampai panas. Lalu nanti kita akan tambahkan gula. Gula di sini sebagai sumber karbon, ya, sebagai sumber karbon. Jadi apakah boleh kita menggunakan gula? Boleh saja karena di susu sudah ada yang namanya laktosa. Jadi ada gula di sana. Sumber karbonnya dari laktosa. Nah, tapi kalau seandainya kita ingin menambah supaya yogurtnya agak berasa, tidak terlalu plain, maka kita bisa menggunakan gula. Gulanya cukup 5% dari total volume dari susunya. Sekarang susunya sudah mencapai 40 sampai 45 derajat. Jadi dari hangat-hangat kuku bisa dicoba. Lalu setelah itu kita tambahkan dengan gula. Gulanya itu sekitar 5% hanya untuk sebagai sumber karbon dari mikroba ini. Karena dia juga punya laktosa sebagai sumber karbon untuk pertumbuhannya. Jadi ini kisaran 5% dari total kita tambahkan. Lalu kita aduk. Ini nggak masih harus pakai spatula, tapi bisa pakai apa istilahnya, pengaduk biasa. Setelah dirasa sudah larut semuanya antara gula dengan susu, lalu ditambahkan dengan starter bakterinya. Kita di sini menggunakan starter dari Cimory, dari bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Ya, jadi kita menggunakannya adalah 2% dari total susu. Kalau tadi gula 5%, kalau starternya ada 2%. Berarti kalau 2% dari 100, berarti di sini ada 20 mili. Jadi kita bagi 5, jadi bisa langsung tambahkan. Ini dari 1/5 dari kemasannya. Jika sudah dirasa sudah cukup, dibiarkan, lalu kita aduk kembali. Nah, di sini sebenarnya bagusnya kita menggunakan yogurt komersilnya itu yang plain. Tapi karena kita tidak mendapatkan yang plain, kita menggunakan yang sudah ada rasanya, sudah ada rasa blueberry-nya. Ya, tapi tidak apa-apa karena kita mengambil dari komersil ini adalah dari starter bakterinya. Ya, ini untuk mempermudah kita dalam proses pembuatan yogurt di rumah. Jadi kalau di laboratorium disarankan adalah menggunakan starter murni, misalnya kita menggunakan Streptococcus atau Lactobacillus, ya, atau Bifidobacter, itu diperbolehkan, ya. Nah, setelah kita rasa sudah larut semuanya, nah biasanya ketika di dalam proses ini kompor tidak dinyalakan lagi, jadi dimatikan, karena kalau seandainya suhunya semakin tinggi, maka bakteri, tadi kan kita yang masukkan adalah bakteri, maka
setelah larut seperti ini, kita masukkan masing-masing dari susu tadi ke dalam toples. Ya, jadi kita bagi dua, dari 1 liter kita bagi dua. Jadi kita pilih toplesnya bisa toples apa saja. Jika tidak ada toples bisa menggunakan wadah yang lainnya. Ya, tapi yang wadah ada tutupnya. Lalu kita masukkan. Pakai jangan lupa. Dibagi dua. Belum adil. Oke. Lalu diusahakan wadahnya itu kita biarkan space, ya. Space-nya itu supaya, karena ini bakterinya adalah bakteri asam laktat yang dia akan melakukan fermentasi secara aerob. Jadi kita berikan space untuk dia ada oksigen di sini. Lalu kita tutup. Lalu setelah ditutup rapat, oke, kita inkubasi. Kita inkubasi di suhu ruang saja. Tidak perlu harus yang ada inkubator atau tidak. Kita nanti perlakuannya adalah suhu ruang. Nanti diberi perlakuan juga suhu di kulkas. Nah, berapa lama kita inkubasinya? Itu kisaran 10 hingga 16 jam. Nah, nanti masing-masing dari kalian praktikan akan dibagi perlakuan yaitu berdasarkan suhu. Nanti ada yang disimpan di suhu ruang, ada yang diinkubasi di kulkas. Lalu ada perlakuan dari beda-beda dari starter bakterinya, dan juga ada perbedaan dari suhu, ya, dari suhu ruang, ada yang di suhu kulkas. Jadi ada 3 perbedaan perlakuan nanti di setiap praktikan. Karena kalau jumlahnya banyak populasinya, maka perlakuannya juga harus diragamkan. Hanya itu saja yang bisa kita demokan untuk praktikum dari pembuatan yogurt ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.